Kisah hidup Siti Aisyah, mulai lahir hingga wafat. Pada suatu hari di tahun 614 Masehi, di kota suci Makkah, Arab Saudi, dunia menyambut kelahiran seorang gadis kecil yang diberi nama Siti Aisyah. Ia adalah putri dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat setia dan pendamping dekat Nabi Muhammad, serta khalifah pertama dalam sejarah Islam. Ibunya, Ruman, adalah seorang wanita yang dikenal karena kebaikan dan kesalehannya. Kelahiran Aisyah terjadi sekitar 4 atau 5 tahun setelah masa kenabian, yaitu masa di mana Nabi Muhammad mulai menerima wahyu dan menjalankan misi kenabiannya. Ini adalah periode penting dalam sejarah Islam, saat agama ini baru mulai berkembang dan menyebar. Yang menarik, Aisyah lahir dalam keluarga yang telah memeluk Islam. Kedua orang tuanya, Abu Bakar dan Ruman, adalah di antara orang-orang pertama yang memeluk Islam. Mereka adalah contoh nyata dari pengikut setia ajaran Nabi Muhammad, dan mereka mendedikasikan hidup mereka untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan demikian, Aisyah tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Sejak kecil, ia telah diajarkan tentang keimanan, ibadah, dan etika dalam Islam. Nilai-nilai ini menjadi bagian integral dari pendidikan dan pembentukan karakternya. Sebelum menjadi istri Nabi Muhammad, Aisyah telah dijodohkan dengan Jubair bin Mut'im, putra dari Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi adalah seorang tokoh terkemuka di Makkah dan sahabat dekat ayah Aisyah, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Namun, takdir memiliki rencana lain untuk Aisyah. Pada usia yang masih sangat muda, 6 tahun, Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad. Pernikahan ini bukanlah hasil dari kebetulan atau keinginan semata, melainkan berdasarkan wahyu yang diterima Nabi Muhammad dalam mimpinya. Dalam mimpi tersebut, malaikat datang kepada Rasulullah membawa gambar Aisyah dalam sepotong kain sutra. Gambaran ini menandakan bahwa Aisyah adalah wanita yang telah ditakdirkan untuk menjadi istri Rasulullah. Mimpi ini menjadi titik awal dari pernikahan mereka. Rasulullah, yang percaya bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah, kemudian memutuskan untuk melamar Aisyah. Dengan restu dari Abu Bakar, ayah Aisyah, pernikahan ini pun terlaksana. Pernikahan Aisyah dan Rasulullah ini bukan hanya membawa perubahan besar dalam hidup Aisyah, tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam sejarah Islam. Aisyah, dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, kemudian menjadi salah satu sumber utama hadis dan pengetahuan tentang kehidupan Rasulullah. Kisah ini menunjukkan betapa takdir dapat berjalan dengan cara yang tak terduga, dan bagaimana sebuah mimpi dapat menjadi awal dari perubahan besar dalam sejarah. Pada usia yang masih belia, 9 tahun, Aisyah memasuki rumah tangga Rasulullah. Ini adalah momen penting dalam hidupnya, saat ia beranjak dari masa kanak-kanak dan memasuki dunia baru sebagai istri Nabi Muhammad. Meski masih sangat muda, Aisyah menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan yang melebihi usianya. Aisyah menjadi istri ketiga Rasulullah, setelah Khadijah, istri pertama Rasulullah yang telah wafat, dan Saudah binti Zam'ah. Meski posisinya sebagai istri ketiga, Aisyah memiliki tempat khusus dalam hati Rasulullah. Ia dikenal karena kecerdasan, keberanian, dan keimanan yang kuatnya. Salah satu julukan terkenal Aisyah adalah Al-Humaira, yang dalam bahasa Arab berarti, yang kemerah-merahan. Julukan ini merujuk pada kulit putih Aisyah yang bercahaya dan pipinya yang merona merah, mencerminkan kecantikan fisik dan spiritualnya. Rasulullah sering menggunakan julukan ini untuk Aisyah, sebuah ungkapan kasih sayang dan penghargaan atas keunikan dan keistimewaannya. Aisyah, istri dari Nabi Muhammad,
adalah perempuan yang dikenal karena kecantikan dan kecerdasannya. Kecantikannya bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga mencakup kecantikan batin yang tercermin dari kebaikan hatinya, kebijaksanaannya, dan dedikasinya terhadap Islam. Kecerdasan Aisyah bukanlah sesuatu yang biasa. Ia memiliki ingatan yang kuat, yang memungkinkannya untuk mengingat dan meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah. Ia juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, yang memungkinkannya untuk memberikan penafsiran dan penjelasan yang mendalam tentang ajaran Islam. Selain itu, Aisyah juga dikenal karena sikap kritisnya dalam memandang suatu perkara. Ia tidak hanya menerima informasi apa adanya, tetapi selalu berusaha untuk memahami dan mengevaluasi informasi tersebut secara mendalam. Ini adalah sifat yang sangat penting, terutama dalam konteks penyebaran dan pengembangan Islam. Karena kecerdasan dan keistimewaan Aisyah itulah, Rasulullah menjadikannya sebagai sosok perempuan yang paling ia cintai dalam hidupnya. Terdapat beberapa kisah menarik dalam kehidupan Aisyah bersama Rasulullah. Misalnya pada saat Perang Uhud, salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam yang terjadi di Bukit Uhud, dekat kota Madinah. Dalam pertempuran ini, Aisyah menunjukkan keberanian dan ketegarannya dengan berperan sebagai juru bicara para wanita yang memberikan air kepada para tentara di medan perang. Meskipun situasinya penuh bahaya dan tekanan, Aisyah tetap tegar dan tidak gentar dalam menjalankan tugasnya. Ada satu kisah romantis yang menunjukkan keakraban antara Aisyah dan Rasulullah. Suatu hari, mereka berdua melakukan lomba lari. Dalam lomba tersebut, Aisyah berhasil mengalahkan Rasulullah, menunjukkan kegembiraan dan keceriaan dalam hubungan mereka. Aisyah dan Rasulullah seringkali mandi bersama, sebuah momen intim yang menunjukkan kedekatan dan keakraban mereka. Mereka saling menuangkan air, dan Rasulullah seringkali bilang, "Biar aku yang memandikanmu." Ini menunjukkan kasih sayang dan perhatian Rasulullah terhadap Aisyah. Setelah wafatnya Rasulullah, Aisyah hidup dengan sangat sederhana. Tunjangan yang diberikan para khalifah disumbangkan kepada fakir miskin, menunjukkan kebaikan hati dan kepeduliannya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, Aisyah juga menjadi tempat bertanya bagi para sahabat Nabi Muhammad, menunjukkan peran pentingnya dalam penyebaran pengetahuan Islam. Di antara semua istri Rasulullah, Aisyah adalah satu-satunya perempuan yang dinikahi dalam keadaan perawan. Ketika Rasulullah wafat, kepala beliau berada di pangkuan Aisyah, sebuah momen yang sangat emosional dan menunjukkan kedekatan dan kasih sayang mereka. Aisyah bukan hanya dikenal sebagai istri Nabi Muhammad, tetapi juga sebagai sumber otoritatif terkait hadis dan pengetahuan fikih dalam Islam. Fikih adalah disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Aisyah, dengan kecerdasan dan ingatan kuatnya, mampu meriwayatkan dan menjelaskan banyak hadis dan hukum fikih. Selama hidupnya, Aisyah telah meriwayatkan sebanyak 242 hadis. Ini adalah kontribusi yang sangat besar bagi pengetahuan Islam. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak dan adab. Hadis-hadis ini menjadi warisan pengetahuan yang sangat berharga bagi umat Islam. Namun, kontribusi Aisyah tidak berhenti pada meriwayatkan hadis saja. Ia juga dikenal karena kemampuannya dalam mengomentari dan menjelaskan berbagai disiplin ilmu. Sahabat-sahabat Nabi, yang merupakan generasi pertama umat Islam dan merupakan sumber utama pengetahuan Islam, mengakui otoritas Aisyah dalam hal ini. Mereka seringkali datang kepada Aisyah untuk meminta penjelasan atau pendapatnya tentang berbagai masalah. Setelah menjalani hidup yang penuh dedikasi dan pengabdian kepada Islam selama 63 tahun, Aisyah wafat.
Malam Senin, 17 Ramadan 58 Hijriah atau 13 Juli 678 Masehi, menjadi malam terakhir bagi wanita luar biasa ini. Malam itu, dunia kehilangan seorang wanita yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan dan penyebaran Islam. Aisyah dikebumikan di pemakaman Baqi, sebuah pemakaman yang terletak di kota Madinah dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi banyak sahabat dan keluarga Nabi Muhammad. Pemakaman ini adalah tempat yang sangat dihormati dan dikunjungi oleh banyak umat Islam dari seluruh dunia. Jenazah Aisyah diimami oleh dua orang yang saat itu memegang posisi penting di Madinah, yaitu Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam. Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena banyak meriwayatkan hadis, sementara Marwan bin Hakam adalah gubernur Madinah pada saat itu. Kehadiran mereka menunjukkan betapa dihormatinya Aisyah di kalangan umat Islam. Kisah hidup Siti Aisyah adalah cerminan dari seorang wanita yang memiliki keimanan yang kuat, kecerdasan yang luar biasa, dan dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap agama Islam. Ia adalah contoh nyata dari perempuan yang berilmu, berdedikasi, dan berpengaruh dalam sejarah Islam. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak perempuan Muslim di seluruh dunia. Aisyah, dengan kehidupannya yang penuh dedikasi dan pengabdian, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Islam.